Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Ulpah Mawadah dari PIAUD 7A. Sekarang saya beserta teman-teman saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rumusan masalah dan contoh rumusan masalah. Untuk yang pertama, yaitu pengertian rumusan masalah. Pengertian rumusan masalah itu sendiri yaitu suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu penelitian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu contoh rumusan masalah. Saya mengangkat judul penelitian yaitu pengaruh bermain lempar tangkap bola terhadap koordinasi mata dan tangan anak kelompok B. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh bermain lempar tangkap bola terhadap koordinasi mata dan tangan anak kelompok B? Yang kedua, seberapa besar pengaruh bermain lempar tangkap bola terhadap koordinasi mata dan tangan anak? Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asianu Jamila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari perumusan masalah penelitian mengenai pentingnya perumusan masalah penelitian. Ini kedudukan perumusan masalah di dalam kegiatan penelitian sampai-sampai menunjukkan suatu anggapan yang menyatakan bahwa kegiatan melakukan perumusan masalah merupakan kegiatan separuh dari penelitian itu sendiri. Penentuan perumusan masalah sangat penting dan berfungsi dalam menetapkan langkah awal, yaitu untuk mengembangkan kerangka konsep, konseptualisasi dan operasionalisasi serta desain penelitian. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan contoh rumusan masalah dari penelitian saya dengan judul Upaya Guru dalam Melatih Kemandirian Anak Usia Dini di Bina Ilmu. Mungkin untuk latar belakang masalahnya telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Di sini saya akan langsung saja pada contoh rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran anak usia dini di Bina Ilmu dalam rangka melatih kemandiriannya. Yang kedua, bagaimana upaya guru dalam melatih kemandirian anak usia dini di Bina Ilmu. Dan yang terakhir, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendidikan kemandirian anak usia dini di Bina Ilmu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Nah, teman-teman, jadi pentingnya dalam perumusan masalah itu sangat penting ya, karena di dalam perumusan masalah itu kita merumuskan masalah apa yang akan dibahas di dalam proposal skripsi tersebut dan memudahkan kita untuk mengetahui gitu apa dari bahasan yang akan kita sampaikan. Nah, untuk rumusan masalah saya sendiri dari judul yang kemarin diambil itu ada 3 rumusan masalah, diantaranya apakah yang dimaksud dengan kemampuan berbicara. Nah, terus yang kedua itu apa yang dimaksud dengan pop-up book, dan yang terakhir itu bagaimana hubungan peningkatan kemampuan berbicara anak setelah menggunakan media pop-up book itu sendiri. Nah, terima kasih. Selanjutnya ada bentuk-bentuk rumusan masalah. Di sini bentuk-bentuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama rumusan masalah deskriptif, yang kedua rumusan masalah komparatif, dan yang ketiga rumusan masalah asosiatif. Untuk yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel. Yang kedua ada rumusan masalah komparatif, di mana rumusan masalah komparatif mengkomparasi antara atau membandingkan suatu variabel atau beberapa variabel yang ada di dalam sebuah penelitian maupun karya ilmiah lainnya. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah ini adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atas suatu variabel dengan variabel lainnya. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kesalahan umum dalam perumusan masalah. Tentu saja nih, kesalahan umum yang biasa dilakukan peneliti dalam penemuan masalah penelitian, yaitu yang pertama ada konsepnya belum matang atau immature. Peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya. Lalu yang kedua, ada gagasan yang ditawarkan belum akurat. Yang ketiga ada kurangnya memberi kontribusi. Lalu yang terakhir nih, ada ketidaksesuaian fenomena penelitian dengan metode analisis. Lalu di sini saya juga ada rumusan masalah untuk penelitian saya. Yang pertama ada apakah yang dimaksud dengan bermain peran? Karena saya ingin menerapkan bermainan peran pada
anak-anak yang akan saya teliti nantinya. Lalu yang kedua ada bagaimana sih cara penerapan bermain peran pada anak? Apakah sama dengan orang dewasa atau ada cara-cara tertentu? Mungkin nanti kita akan bahas. Lalu yang ketiga ada apa saja hasil dari penerapan bermain pada anak? Jadi nanti hasilnya tidak hanya dalam satu titik saja. Tidak hanya untuk meningkatkan kognitifnya aja. Karena bermain peran itu akan mengolah semua aspek. Begitu. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada fungsi dan tujuan. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama itu sebagai solusi. Solusi di sini maksudnya solusi sementara. Rumusan masalah merupakan solusi sementara dari penelitian. Maksudnya ini karena solusi itu sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana latar belakang masalah. Kemudian di sini sebagai solusi sementara yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab pada proses penelitian yang selanjutnya. Kemudian yang kedua itu sebagai pendorong. Pendorong di sini maksudnya dengan adanya rumusan masalah, seorang peneliti akan terdorong ataupun termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Kemudian yang kedua itu sebagai penentuan jenis data. Dengan rumusan masalah, peneliti akan secara jelas dan bisa menentukan jenis data apa yang cocok untuk penelitian dan rumusan masalah yang seperti ini. Kemudian selanjutnya itu untuk menentukan populasi dan sampel. Dalam penelitian itu dibutuhkan populasi serta sampel. Nantinya seorang peneliti akan paham dan secara detail terpacu pada rumusan masalah itu dan tidak akan melebar kemana-mana pembahasannya dan terfokus pada tujuan penelitian yang akan ia bahas. Kemudian yang ketiga itu sebagai membuka pikiran seorang peneliti. Dengan adanya rumusan masalah, seorang peneliti akan terfokus dan terbuka pikirannya karena tidak akan melebar kemana-mana pembahasannya dan akan terpacu pada rumusan masalah yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu ada tujuan rumusan masalah. Yang pertama itu sebagai pedoman. Pedoman di sini maksudnya dengan adanya rumusan masalah, seorang peneliti akan berpedoman pada rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Untuk contoh judul rumusan masalah, judul yang saya ambil yaitu perbedaan pola asuh permisif dan pola asuh otoritatif terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hubungan pola asuh permisif terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang kedua itu bagaimana hubungan pola asuh otoritatif terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Kemudian yang ketiga itu bagaimana perbedaan pola asuh permisif dan pola asuh otoritatif terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Baik, saya akan membahas materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri rumusan masalah. Mari kita pertama-tama membahas mengenai ciri-ciri rumusan masalah. Ciri pertama yaitu dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Memang ada beberapa rumusan masalah dibuat dengan bentuk kalimat pernyataan, tapi biasanya rata-rata mayoritas itu rumusan masalah dibuat dengan kalimat tanya. Kemudian ciri yang kedua yaitu dibuat dalam kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Bentuk kalimatnya itu tidak bertele-tele, singkat, jelas, dan padat. Ciri yang ketiga yaitu memiliki petunjuk atau menjadi poin sentral dalam kegiatan penelitian. Jadi dalam rumusan masalah itu memiliki petunjuk untuk sebuah penelitian, sehingga para peneliti mampu mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan yang disampaikan dalam rumusan penelitian. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang telah saya pilih dan susun berdasarkan judul penelitian, yaitu upaya meningkatkan kemampuan daya nalar anak usia dini kelompok B di RA Asadiah, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, menggunakan media pembelajaran Labbook. Rumusan masalahnya yaitu ada 3. Pertama, apa pengertian dari media pembelajaran Labbook? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kemampuan daya nalar anak usia dini kelompok B di RA Asadiah? Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran Labbook terhadap kemampuan daya nalar anak usia dini kelompok B di RA Asadiah? Baik, sekian dari saya. Terima kasih.